Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan tentunya kita berharap agar dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga kita bermunajat kepada Allah agar salawat yang selalu kita baca nanti menjadi syafaat buat kita di yaumil qiyamah. Selanjutnya, sebagai wasiat, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah nantinya bukan karena sesuatu yang dia miliki, bukan karena sesuatu yang dia punyai, tapi hanya ketakwaan yang akan membuat manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini apabila kita cermati, banyak hal-hal di mana orang itu tidak suka kepada agama kita. Banyak orang yang tidak senang Islam itu berkembang, sehingga bermuncullah hal-hal yang membuat umat ini terpecah, di mana benih-benih perpecahan itu mulai dimunculkan. Percikan-percikan perpecahan itu semakin terlihat. Namun kita sebagai umat Islam harus tetap bersatu. Apapun yang terjadi, maka itu harus bisa kita tangkap. Apa itu benih-benih perpecahan? Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munculnya fenomena di mana seseorang mencari-cari nasab orang lain. Sampai sekarang belum terselesaikan. Kenapa? Karena yang dicari nasabnya itu di negeri kita sendiri, bukan di negeri asalnya. Sehingga ini memunculkan perpecahan di antara umat Islam. Yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang berada di tingkat bawah, mana yang akan diikuti, karena kedua-duanya mencari pembenaran. Lalu apa sikap kita sebagai umat Islam terhadap permasalahan ini? Yang pertama, bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian dari tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal yang membuat ini adalah oknum. Tidak semuanya orang yang disangkakan itu bersalah, tapi hanya
kita kepada kebaikan orang lain. Karena orang yang disangkakan nasabnya itu terputus, banyak menciptakan ulama-ulama, banyak menciptakan ahli-ahli ilmu, sehingga perjalanan agama kita sampai saat ini berjalan dengan baik. La yaskhar qaumun an qaumin. Jangan kita itu saling melecehkan, saling melemahkan satu kaum dengan kaum yang lainnya. Biarkan mereka bertikai, tapi jangan salah. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sehingga peribadatan kita sampai saat ini berjalan dengan baik. Jangan pernah kita ini meremehkan sekecil pun kebaikan yang dilakukan atau sekecil pun kebaikan yang ada. Karena bisa jadi dengan kebaikan itu, itulah kebaikan yang Allah ridhoi dan mendidik kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertahan dengan ego kita, maka permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertobat kepada Allah, karena ini bagian daripada tajassus, mencari-cari kesalahan. Yang kedua, bersifat objektif sehingga kita masih mau untuk menghargai kebaikan-kebaikan orang lain. Mudah-mudahan dengan sikap itu kita tidak terbawa dengan permasalahan ini. Yang kedua, yang sekarang dimunculkan kembali adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan itu kita lakukan sekarang, dianggap salah oleh orang lain, dibid'ah-bid'ahkan, sehingga yang bawah pun merasa mana yang harus saya ikuti. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Sikap kita adalah memasang hati luas-luas, sifat legowo yang ada di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena dakwah itu berbagai macam cara. Mendekatkan seseorang kepada Allah itu berbagai macam cara. Ada yang caranya langsung, ada yang lewat kegiatan-kegiatan di mana orang itu bertambah yakin hatinya, bertambah hatinya itu tenang. Dulu dimunculkan perbedaan kunut. Perbedaan kunut ternyata tidak berhasil. Sekarang dimunculkan dengan istilah bid'ah, sesuatu yang baru yang ketika itu dilakukan, maka orang yang melakukan bid'ah tempatnya dilarang. Padahal kalau dicari semua dalilnya akan ketemu. Makanya hati yang legowo akan membuat permasalahan ini akan selesai. Saling menghormati, di mana ketika ada satu kelompok kecil berada dalam satu kelompok besar, tidak menjadi masalah ketika dia mengikuti apa yang ada di dalam kelompok yang besar. Idham Khalid ketika dia berada di dalam kelompok Muhammadiyah, saat itu Idham Khalid adalah Nahdlatul Ulama. Ketika dia berada di kelompok Muhammadiyah dan dia saat itu tidak dijadikan sebagai imam, maka Idham Khalid tidak memaksakan dirinya untuk membaca qunut, tapi dia hormati kalangan Muhammadiyah untuk kemudian dia pun tidak membaca qunut. Sahkah salatnya? Sah. Ini adalah contoh yang baik ketika kita berada di dalam satu golongan yang kecil, berada di dalam satu golongan yang besar, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, permasalahan yang muncul adalah ketika
ketika seseorang mengatakan dirinya sebagai ustaz, kemudian dia bisa berbicara dengan binatang, dia bisa berkomunikasi dengan malaikat, yang kesemuanya ini secara tauhid akan merusak generasi-generasi kita apabila ketauhidannya tidak kuat. Meskipun akhir-akhir ini ada yang membantah apa yang dia lakukan adalah prank terhadap satu permasalahan, akan tetapi video yang beredar telah menyebar luas kemana-mana sehingga muncul interpretasi yang berbeda. Oleh karenanya, menghadapi permasalahan ini, maka kita kuatkan akidah kita. Kita kuatkan akidah anak keturunan kita. Apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita, ikuti. Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segar, ketika beliau berada dalam satu majelis, menghimbau kepada para jamaahnya, kalau ingin selamat dalam beragama, ikutin apa yang telah diajarkan oleh orang tua, apa yang telah diajarkan oleh kakek-kakek kita, dan seterusnya. Itulah yang membuat aman dalam perjalanan hidup beragama kita. Jangan terpengaruh dengan sesuatu yang baru, karena bisa jadi apa yang kita dapat dengan sesuatu yang baru itu akan mendapatkan perlawanan dan pertentangan, sehingga inilah yang memunculkan sifat atau memunculkan keretakan di dalam umat Islam. 3 hal itulah yang sekarang ini muncul dan harus kita sikapi dengan baik. Ketika kita berhadapan dengan orang yang membicarakan nasab, jangan kita ikut campur dalam urusan itu. Cukup kita bertobat kepada Allah, kemudian kita legowo dengan apa yang terjadi selama ini. Orang yang melakukan bid'ah saling menghormati satu dengan yang lainnya dan perkuat nilai-nilai akidah di dalam keluarga kita, di dalam diri kita, untuk istri kita dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan dengan sikap yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita dan mempermudah pelaksanaan peribadatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur